البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Al-Mubarak dengan nama Allah sunnah Mubarak. Apakah dia nama Allah? Wallahu a'lam. Kalau nama Al-Quran iya, sebagaimana disebutkan oleh Az-Zarkashi di dalam kitab beliau itu Ulumul Quran. Tapi itu nama Al-Quran, itu Mubarak. Tetapi apakah dia nama Allah? Kita perlu dalil. Wallahu a'lam. Kalau sifat jelas Tabarak. Tapi kalau Mubarak, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma, yaitu apa? Wa fi riwayah wa insyadid dhallah, yaitu mengumumkan barang yang hilang. Tetapi apa? Keumuman ini telah dikhususkan dengan hadis Abi Hurairah dan yang lain-lain, yaitu larangannya hanya di dalam masjid. Yang mana Rasulullah SAW nahaan insyadid dhallah fil masajid. Rasulullah SAW melarang untuk mengumumkan barang hilang di dalam masjid. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, man ansyada dhalatan fil masjid faqulu lahu, lafadznya la raddahallahu ilaik. Barang siapa mengumumkan barang hilang di masjid, maka ucapkan kepada dia, semoga Allah tidak mengembalikan barang itu kepadamu. Fa innal masajid lam tubna lidzak. Karena masjid tidak dibangun untuk itu. Ya, dia bukan dewan atau hall untuk pengumuman barang hilang. Masjid adalah untuk berzikir kepada Allah, untuk merunduk kepada Allah dan seterusnya. Baik, ada beberapa hadis tentang masalah larangan mengumumkan barang hilang di masjid. Adapun kalau ditempel di dinding masjid tapi bagian luar, maka para ulama membolehkan. Syekh membolehkan dan juga beberapa ulama yang lain. Yang dilarang adalah di dalamnya itu. Demikian pula iklan jual beli. Kalau di luar tidak apa-apa, kalau di dalam maka ini adalah haram. Sebagian ulama memakruhkan, tapi yang betul adalah haram. Karena dalil-dalil yang melarang jual beli di dalam masjid. Adapun bagaimana kalau menuntut pembayaran hutang, disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis Ka'ab bin Malik yang di Sahih Muslim itu, atau Bukhari Muslim ya, yang mana Rasulullah SAW mendengar ada suara keras datang dari Ka'ab bin Malik dan juga datang dari hadis Ummu Salamah. Suara keras di dalam masjid, maka Rasulullah SAW membuka tirai, membuka langsir rumah beliau. Kemudian Rasulullah melihat terjadi perdebatan, pertengkaran antara Ka'ab bin Malik dengan Ibnu Hadrat. Ibnu Hadrat mengatakan, saya sudah bilang saya belum punya uang. Ka'ab bin Malik mengatakan, engkau sudah janji bahwasanya engkau akan membayar sekian dan tanggal sekian dan sekian. Maka Rasulullah mengatakan, ya Ka'ab bin Malik nisfah, ngasih isyarat dengan jari beliau. Wahai Ka'ab bin Malik, suruh dia membayar setengah dan setengahnya maafkan. Maka Ka'ab bin Malik mengatakan, qad fa'altu ya Rasulullah, saya kerjakan itu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan kepada Ibnu Hadrat, qum faqdih, bangkit engkau dan bayar hutangmu. Ini adalah bentuk syafaat. Dan Imam An-Nawawi rahmatullah di dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan ini menunjukkan bahwasanya sekedar urusan sedikit, yaitu mengingatkan orang masalah hutang, maka itu tidak masuk di dalam dosa di dalam masjid. Kenapa? Rasulullah tidak melarang Ka'ab ketika melakukan itu. Tapi kalau terlalu banyak tentunya tidak boleh. Baik, makanya Imam Nawawi menukilkan ucapan banyak ulama bahwasanya makruh untuk kita jadikan masjid itu sebagai tempat membicarakan urusan-urusan keduniaan. Ini makruh. Tetapi kalau yang ditansis tadi memang dia haram. Masalah betul-betul untuk jual beli atau pengumuman barang yang hilang, maka itu haram. Tapi kalau keduniaan maka ini makruh. Kenapa dia tidak sampai haram? Ma'ruf di dalam Sahih Muslim itu, yang mana setelah sholat subuh Rasulullah SAW duduk-duduk dan para sahabat duduk-duduk, dan para sahabat mengatakan kami membicarakan kejadian masa lalu, kejadian di zaman jahiliyah, lalu kami tertawa dan Rasulullah tersenyum. Kata Imam An-Nawawi, ini menunjukkan bahwasanya sekedar seperti itu tidak sampai haram, menyebut-nyebut perkara duniawi yang dulu dan sebagainya. Baik, kita masuk ke hadis yang baru. Bab yang baru ya. Al-Babu Tsamin wal Ishrun, bab yang ke-28, Satru Auratil Muslimin, yaitu masalah menutup aib-aib kaum muslimin.
Wan nahyu an isya'atiha, dan larangan untuk menyebarluaskannya li ghairi darurah, tanpa adanya suatu darurat, yaitu kepentingan yang mendesak. Qala Allah Ta'ala innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menyukai tersebarnya kekejian di tengah-tengah orang-orang yang beriman, mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Sebab turunnya ayat ini adalah kisah apa itu? Kisah tuduhan Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Ubay dan para munafikun terhadap apa? Aisyah dengan Sofwan bin Mu'attal radhiyallahu anhuma. Tentang apa? Kisah perang Banil Mustalik itu. Dan kisahnya ma'ruf, yang mana Abdullah bin Ubay membuat berita-berita bahwasanya apa? Ada sesuatu antara Aisyah dengan Sofwan bin Mu'attal. Dan ini memang apa? Memang resiko yang harus dialami oleh sahabat ini. Beliau tahu kalau beliau melakukan ini, yaitu apa? Menyelamatkan istri Rasulullah dari tengah jalan karena hilang itu, ditinggal oleh pasukan. Maka apa? Alhamdulillah istri selamat, tetapi apa? Tetapi nanti nama dia akan tercemar. Tapi apa? Dia lebih memilih untuk mengorbankan diri daripada apa? Daripada membiarkan istri Rasulullah itu celaka di tempat yang sepi semacam itu, apalagi dalam suasana perang. Makanya, tetapi apa? Beliau telah membuat isyarat-isyarat yang jelas, yaitu sengaja beliau masuk ke Madinah di siang hari di hadapan orang banyak tanpa beliau bicara apapun. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan seandainya orang-orang itu berakal, niscaya mereka melihat, oh ini tidak mungkin mereka ada affair atau apa istilahnya, hubungan gelap. Kenapa? Kalau mereka ada hubungan gelap, kenapa masuk Madinah di siang bolong dan di hadapan kita semua? Menunjukkan mereka memang siap untuk apa? Menjelaskan bahwasannya mereka tidak ada kejahatan apa-apa. Kenapa tidak sembunyi-sembunyi malam hari atau sebelum subuh dan sebagainya? Menunjukkan bahwasannya memang mereka tidak ada kesalahan apa-apa. Cuma apa? Aisyah mengalami musibah, beliau tertinggal. Sementara apa? Sofwan bin Mu'attal, beliau Allah takdirkan untuk apa? Tertidur di tengah jalan. Memang beliau adalah suka mengantuk, matanya berat, sebagaimana di Sahihul Musnad itu. Begitu ngantuk dan tidur langsung apa? Enggak sadar. Nah, kemudian beliau ada hikmahnya, beliau tertinggal. Akhirnya apa? Ketika beliau berangkat menuju ke Madinah, di tengah jalan lihat Aisyah. Nah, alhamdulillah ada hikmahnya di situ. Tayyib. Dan panjang pembahasannya disebutkan oleh Ibnu Katsir dan yang lain-lain. Nah, kemudian apa? Allah Ta'ala setelah sebulan setelah itu menguji kaum mukminin, menguji siapa yang kokoh imannya, kokoh ucapannya, dan siapa yang ternyata muncul kalimat-kalimat yang buruk dengan ujian tadi. Maka Allah baru menurunkan apa? Menurunkan ayat-ayat tadi mencela kaum mukminin bukan kaum mukminin semua, tapi kaum mukminin yang tidak apa? Yang tidak baik sangka kepada orang-orang yang beriman, apalagi kepada ummul mukminin dan sebagainya. Laula itsami'tumuhu dhannal mu'minuna bi anfusihim khaira. Al mu'minun wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Kenapa? Ketika kalian mendengar itu, orang mukmin dan mukminah itu tidak menyangka baik kepada diri mereka sendiri. Mereka sendiri akan apa? Baik sangka pada diri mereka. Maka kenapa mereka tidak baik sangka kepada ummul mukminin dan seterusnya? Itu adalah apa? Kritikan Allah kepada sebagian mukminin yang terjatuh di dalam case tersebut. Kemudian Allah berbicara dengan keras terhadap apa? Orang-orang yang memang nyata-nyata munafikun itu. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang yang menyukai tersebarnya kekejian di tengah orang-orang yang beriman, mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Yaitu siapa? Abdullah bin Ubay dan teman-temannya itu. Tayyib. Jumhur mufassirun menjadikan ayat ini sesuai dengan apa? Dohir dari sababun nuzulnya. Maksudnya adalah menampilkan tuduhan-tuduhan kepada orang-orang yang beriman, tuduhan yang batil, yang menyebabkan terjadinya apa? Kerusakan dan fitnah dan sebagainya. Adapun mufassirun yang lain mengatakan apa? Bahwasanya al-ibrah bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Yang terpandang adalah umumnya lafadz, bukan apa? Khususnya sebab. Maka manakala ayat ini lafadznya umum, maka dia harus dipahami dengan umum. Masuk di dalamnya adalah tadi, yaitu menebarkan tuduhan-tuduhan dusta. Yang kedua adalah apa? Yang disebutkan oleh Imam Nawawi di sini. Memang ada sebagian muslimin yang punya aib. Siapa dari kita yang tidak punya aib? Lalu apa? Orang ini tanpa alasan yang syar'i dia menebarkan ke orang-orang. Nah, ini masuk di dalam masalah ini, antashi al-fahisyah fil ladina amanu, menebarkan berita-berita yang tidak layak diberitakan. Kalau setiap aib itu kita tebarkan,
Siapa yang tidak punya aib? Maka sebagaimana kita menebarkan aib orang lain, maka aib kita juga akan dibalas oleh Allah, ditebarkan oleh orang. Ketika kita melakukan itu tanpa alasan yang syar'i. Dan yang ketiga, sebagian ulama memasukkan dalam bab ini adalah memang sesuai dengan dohirnya, yaitu tersebarnya kekejian. Yaitu sengaja orang-orang masuk ke negeri muslimin dengan perempuannya dengan pakaian-pakaian yang telanjang itu. Niatnya memang untuk merusak, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah Iran itu. Sengaja datang di musim haji, tiba-tiba mereka buka sebagian dadanya, buka sebagian itunya. Itu menebarkan kekejian. Itu penjahat memang mereka itu. Demikian pula dijelaskan oleh Syekh Yahya kalau nggak salah dulu di Damaj, yaitu kalau nggak salah sekitar 3 tahun sebelum kita terpaksa hijrah itu, orang-orang orang-orang dari partai Hizbul Rosyad kalau nggak salah, mereka menebarkan video-video porno di Damat. Anak-anak kecil banyak yang jadi korban waktu itu. Akhirnya banyak yang terusir. Ketika dinasihati nggak mau, akhirnya mereka terpaksa diusir karena setelah itu memang banyak case-case yang berat. Namanya anak-anak tidak tahu bagaimana, setelah lihat gitu jelas kan mereka tahu ilmu harus dipraktekkan. Muskilah. Ilmu baik nggak dipraktekkan, ilmu jelek dipraktekkan. Itu masuk dalam ayat ini, tersebarnya kekejian di tengah orang-orang yang beriman. Hukumannya Mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Adapun yang diinginkan oleh Imam Nawawi adalah makna yang kedua tadi. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Sebentar. Disebutkan di dalam tafsirnya juga, di sebagian mufassirun mengatakan ini baru ayatnya mengatakan yuhibbun, baru suka tersebarnya itu. Maka yang lebih besar hukumannya adalah orang yang sudah terang-terangan melakukan itu. Sekedar punya keinginan dan kesukaan saja, suka terjadinya itu, dia diancam dengan siksaan pedih di dunia dan di akhirat. Maka bagaimana dengan orang-orang yang betul-betul melakukan itu? Dan ini sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Hajj. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yurdi fihi bi ilhadin bi dzulmin nudhiqhu min adzabin alim." Dan barang siapa ingin melakukan suatu ilhad, penyelewengan di tanah suci dengan kezaliman, maka kami akan menimpakan, akan menjadikan dia merasakan siksaan yang pedih. Itu baru keinginan, itu saja sudah terancam. Bagaimana yang betul-betul melakukan itu? Bagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Taib. Ini menunjukkan bahwasanya yang dinilai itu bukan hanya amalan zahir, tapi bahkan orang yang belum beramal tapi dia sudah punya keinginan atau keridhaan atau rasa cinta perbuatan itu terhadap perbuatan batil tadi, maka dia juga diancam dengan siksaan tadi. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.